Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tata cara presentasi yang baik dan pengaplikasiannya. Perkenalkan, nama saya Sdn Pabungka dengan NIM 2210321028. Perkenalkan, saya Siti Ranulan dengan NIM 2210321027. Perkenalkan, nama saya Ili dengan NIM 2210321044. Dan saya adalah Heni Siruma dengan NIM 2210321029. Apa sih prepare content itu? Prepare content secara sederhana merupakan proses merencanakan atau membuat dan mengatur materi atau informasi yang disampaikan melalui media atau platform. Nah, proses ini melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk menghasilkan konten yang relevan, menarik, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh audiens yang ditargetkan. Nah, adapun aspek penting yang terkandung dalam prepare content, yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua yaitu pembuatan atau biasa disebut dengan creating, dan yang ketiga yaitu pengaturan atau organizing. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi converting the content into the slide. Nah, converting the content into the slide adalah proses mengubah materi atau informasi yang ada dalam berbagai format seperti teks, dokumen, catatan, data, atau ide. Nah, menjadi format presentasi visual yang ditampilkan pada slide. Tujuan dari konversi ini adalah untuk menyajikan informasi secara ringkas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens saat presentasi. Nah, tujuan dari converting into the content into the slide, yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman. Nah, di sini visualisasi dari ringkasan membentuk audiens memahami informasi lebih cepat dan mudah. Yang kedua yaitu mempertahankan perhatian. Nah, slide yang menarik secara visual dapat membantu mempertahankan fokus audiens selama presentasi. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mendukung pembicara. Nah, slide berfungsi sebagai panduan visual bagi pembicara dan membantu mereka menyampaikan poin-poin penting secara terstruktur. Terus poin yang keempat yaitu meningkatkan daya ingat. Nah, informasi yang disajikan secara visual cenderung lebih mudah diingat oleh audiens. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu getting ready and delivering slide. Getting ready atau mempersiapkan slide adalah tahap perencanaan dan pembuatan materi visual atau slide yang digunakan sebagai pendukung dalam sebuah presentasi desain. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan slide yang efektif, menarik, dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Tujuan dari getting ready mempersiapkan slide adalah untuk yang pertama mendukung penyampaian pesan. Slide yang terstruktur dan visual membantu pembicara menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan terorganisir. Yang kedua, meningkatkan pemahaman audiens. Visualisasi informasi melalui slide membantu audiens mencerna dan memahami materi presentasi yang dengan baik. Yang ketiga, mempertahankan perhatian audiens. Slide yang menarik secara visual dapat membantu menjaga fokus dan minat audiens yang selama presentasi. Yang keempat, meningkatkan presentasi yang profesional. Slide yang dirancang dengan baik memberikan kesan profesional dan meningkatkan kredibilitas pembicara. Dan yang terakhir, memberikan struktur bagi pembicara. Slide berfungsi sebagai panduan visual bagi pembicara, membantu mereka meningkatkan poin-poin penting dalam menjaga alur presentasi. Materi selanjutnya yaitu heading question and evaluation. Heading question atau mengenai pertanyaan adalah proses mengelola dan menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh audiens atau lawan bicara setelah sebuah presentasi, diskusi, atau interaksi selesai, yang melibatkan serangkaian keterampilan dan strategi untuk merespon pertanyaan dengan efektif, jelas, sopan, dan informatif. Tujuan dari heading question yang pertama, mengklarifikasi dan memperdalam pemahaman
memberikan kesempatan kepada audiens atau lawan bicara untuk meminta klarifikasi atas poin-poin yang kurang jelas. Yang kedua, mengatasi keraguan dan kekhawatiran. Menjawab pertanyaan dapat membantu menghilangkan keraguan atau kekhawatiran yang mungkin dimiliki audiens. Yang ketiga, mendapatkan perspektif yang berbeda. Pertanyaan dapat memunculkan sudut pandang atau informasi baru yang mungkin belum terpikirkan. Yang keempat, menunjukkan penguasaan materi. Kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang dibahas. Yang kelima, membangun kredibilitas. Respon yang profesional dan informatif dapat meningkatkan kepercayaan audiens terhadap pembicaraan atau komunikator. Yang keenam, menciptakan interaksi yang lebih dinamis. Sesi tanya jawab dapat membuat interaksi menjadi lebih hidup dan partisipatif. Baik, materi yang berikut yaitu mengenai Handy Question and Evaluation. Nah, evaluation atau evaluasi dalam konteks presentasi atau komunikasi interpersonal adalah proses menilai efektivitas presentasi, nah pesan yang disampaikan dan atau kemampuan komunikasi pembicara atau komunikator. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dan umpan balik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi dapat dilakukan oleh audiens, fasilitator, atau bahkan evaluasi diri.